Bentar, kasih ya. Ini dari Mbak Suci ya. Tahan gaplek. Udah. Oke Mas. Aman Mas, Update-nya, Trans Mas. TV. Update kesehatan Mas Tukul tadi katanya habis check up dari Aman nih? hasil dokter. Tunggu. Udah man? Ya. Yuk. Oke, 3, 2, 1 ya. Jadi terima kasih teman-teman, maaf sudah menunggu lama. Saya sama Mas Ari mau mengupdate setelah Mas Tukul tadi check up di Rumah Sakit PON. Jadi hasil dari check up Rumah Sakit PON yaitu dengan Dokter Arif, alhamdulillah beliau semakin hari semakin sehat, seperti hasil paru-parunya, terus ginjalnya, terus check up darah semuanya. Jadi alhamdulillah semakin membaik ya dari hasil cek lab itu sih. Jadi memang sesuai yang kemarin saya bilang, respon-respon beliau juga semakin baik sih. Hasil tadi ketemu dokter, dokter juga ikut senang karena perawatan di rumah membuat beliau semakin hari semakin baik gitu sih. Mungkin kalau secara fisik perubahannya apa aja, kayak mungkin lebih mata atau Oh ya, saat ini sih responnya luar biasa. Kayak misalkan tadinya buat berdiri aja dia harus minta bantuan atau di dipapah bener-bener. Sekarang dia punya kekuatan untuk ikut berdiri seperti itu sih. Kalau untuk fisioterapi masih fisioterapi? Iya, untuk fisioterapi ada 3 ya Mas Arya. Ada 3 fisioterapi, okupasi sama wicara. itu sejauh ini berarti gimana perkembangan update dari ketiga terapi itu? Ya kalau ini kan kita masih terus-menerus lakukan ya sampai mungkin agak lama ya. Jadi memang salah satu faktor Mas Tukul bisa sembuh, salah satunya dari terapi-terapi itu, yaitu fisioterapi dan okupasi sama wicara. Jadi memang harus dirutinkan setiap hari. Jadi memang setiap hari itu ada 3 ya Mas Arya, ada 3 terapi. Ada beberapa ketentuan mungkin dari dokter sendiri yang mengatakan untuk seperti apa nih yang nggak boleh dan larang. Kalau larangan sih kayak makanan juga banyak ya Mas Arya, kayak apa sih yang lunak-lunak dulu. Jadi kayak makan bubur, jus gitu. Gitu sih. Mas, tadi ceknya itu apa aja sih? Oh, kalau boleh dijelasin. Jadi kan sebelum kita ke rumah sakit itu kan kita harus cek lab dulu, kayak apa sih ya, mungkin paru-parunya, fungsi paru-paru, fungsi ginjal, terus cek darah juga. Dari semua hasil yang kita lakukan lalu kita kasih ke dokter, alhamdulillah itu benar-benar nggak ada yang semuanya normal, nggak ada yang abnormal gitu sih. Jadi semuanya normal. Alhamdulillah sih, berkat doa teman-teman juga sih. Amin. Berarti artinya masih nanti ada check up lagi selanjutnya. Oke, gitu. untuk check up Untuk kita rencananya. ya pasti ada. Jadi memang sebulan sekali check up, tapi kemungkinan ini luar biasa, kami di support sama Rumah Sakit PON. Kemungkinan dari Dokter Arif, dokter dari Rumah Sakit PON yang mungkin datang ke rumah, ataupun nanti kita berkoordinasi atau kita yang datang ke sana. Itu sih sebenarnya. Kalau kita ke sana juga nggak masalah. Dari pihak rumah sakit yang datang ke rumah juga kita nggak masalah juga, itu sih. Untuk Mas Tukul sendiri udah bisa ngomong secara komunikasi secara itu atau masih isyarat Mas? Belum ya Mas ya? Iya, masih respon lagi. Jadi masih cuman bergumam. Iya. Terus masih belum bisa ngomong secara utuh sih. Jadi kayak masih dengan isyarat gitu, dengan kepalan tangan, segini. Kalau untuk check up sendiri tadi jam berapa Mas Abdul tadi dokter yang datang? Berapa lama? Tadi kita check up itu jam 11:30. Check up 11:30, terus adalah kira-kira 1 jam. Jadi beliau langsung dipersilakan pulang karena memang hasilnya bagus semua. Cuman ada tambahan obat-obatan aja, yang obat-obatan rutin. Kalau untuk terapi itu kan setiap hari itu Ya. berarti sehari itu biasanya makan waktu berapa lama sih? Tapi sekali terapi itu
setengah jam sampai 1 jam. setengah jam sampai 1 jam. Bahkan ini yang luar biasanya si Mas Narto ya buat fisioterapi itu bisa sampai mau loh sampai 2 jam. Itu luar biasanya ya dengan mungkin dengan kepedulian ya, support sih jatuhnya, support dari teman-teman fisioterapi yang nggak berhitung lah gitu untuk Mas Tukul gitu. Efek yang dirasakan mungkin apa Mas? Oh, setelah terapi. ya. Oh, luar biasa Mas. Efeknya adalah semakin hari kemampuan beliau untuk bergerak semakin baik. Itu respons untuk gerakan semakin baik, alhamdulillah. Kira-kira untuk kepulihannya sendiri dibutuhkan waktu berapa? Oh ya, untuk kepulihannya sendiri itu kita masih belum bisa menentukan. Bahkan pihak dokter pun belum bisa menentukan. Semua itu dari Mas Tukulnya sendiri. Kalau Mas Tukulnya semangat untuk sembuh, pasti lebih cepat. Tapi kalau ya memang nggak punya semangat, pasti ya nggak akan sembuh ya teman-temannya. Jadi memang semua dari Mas Tukulnya, dari doa teman-teman semua, dari doa masyarakat Indonesia. Tadi dokter luar biasa loh. Dokter tuh ngasih semangatnya kayak, Mas, ini yang doain nggak cuma 1-2 orang loh, tapi seluruh warga Indonesia doain Mas Tukul cepat sembuh. Jadi insya Allah Mas Tukul pasti akan lekas pulih. Sudah menyatakan belum sih Mas? Maksudnya kayak Mas Tukul kayak ngomong ke Mas sendiri bahwasannya rindu akan bawa acara dan lain-lain, itu udah ada. Ngasih saran gitu. Ngasih saran, Nah, ini kangen iya, kayak gitu-gitu ada nggak Mas? Katanya kalau ditunjukin Video ya? buat video itu dia respon. Oke. Dan dia kan ada kemauan untuk Gitu. Jadi emang bener-bener saat dikasih videonya awal-awal waktu dikasih videonya beliau di programnya beliau, Ya. baik yang baru-baru ini ataupun yang udah lama, beliau nangis, beliau sedih. Cuman sekarang tiba-tiba dia punya keinginan kuat untuk sembuh. Itu sih bener-bener kayak saya bilang, Mas, nih program-programnya. Awal-awal sih pasti, udah jangan nangis, gitu, jangan sedih, gitu, pasti sembuh. Kalau sekarang dia malah pengen nonton, malah ketawa-ketawa ya Mas Ari ya. Kalau kita kasih itu dia ketawa-ketawa sendiri. Yang lucu lagi waktu nonton bulu tangkis, dia ngerti loh, maksudnya dia nggak kayak gitu loh, gini sampai gitu. Responnya ada ya, Mas, ya? Jadi kayak gregetan waktu nonton bulu tangkis gitu sih. Berarti aktivitas sampai akhir tahun ini seperti apa Mas? Pastinya di cancel semua atau gimana Mas? Oh iya, untuk job-job off air, on air itu sudah pasti mungkin sampai, karena beliau recovery ya, mungkin sampai 6 bulan ke depan ya kita akan off dulu. Benar-benar sampai Mas Tukul sembuh total, itu sih. Dan pengertian dari para pihak yang berkait seperti apa Mas? Oh iya, alhamdulillah dari teman-teman Stasiun TV yang kita sudah kontrak, dari teman-teman IO, teman-teman event, sama sekali nggak ada marah gitu ya, nggak ada yang terus kesel atau apa, justru malah beliau-beliau itu mensupport Mas Tukul untuk sembuh. Karena pun kami juga bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh DP-DP yang sudah tertransfer ke kita untuk event sampai akhir tahun ya Mas ya. Berarti bisa dibilang program yang berjalan ini apakah memang harus dihentikan dulu atau mungkin diganti dengan orang yang baru Mas? Kalau kelihatannya untuk saat ini dihentikan dulu deh Dihentikan Mas. dulu. Karena mungkin untuk pengganti programnya Mas Tukul kalau misalkan di talk show yang sama agak mungkin ya agak susah gitu. Anak-anak sendiri seperti apa anak-anak Mas Tukul? Oh iya, kalau kayak anak-anaknya Mas Tukul kayak Mas Ega, Kakak Vita dan Jopan itu benar-benar mensupport. Kalau Mas Ega mensupportnya via telepon, video call. Kalau Kakak Vita dan Jopan itu benar-benar nungguin Mas Tukul dari pagi sampai malam. Teman artis ada yang menjenguk gitu, atau yang paling support banget ada? Oke, untuk menjenguk saat ini kita memang belum menerima juga karena kita masih mengikuti protokol kesehatan dan juga kita menghormati yang lain juga. Takutnya kalau misalkan satu menjenguk kita kayak pilih-pilih gitu, kayak misalkan kok ini pilih-pilih, ini pilih-pilih. Kalau saya intens ngobrol itu sama Teh Vega gitu, Vega Darwanti sama Mas Ramzi gitu. Itu sih ajan dulu ya, bentar ya. Paling
intens untuk menanyakan kabar Mas Tukul itu ada Teh Vega Darwanti, terus juga beberapa hari lalu juga ada Mas Ramzi. Beliau luar biasa memberikan saya masukan untuk fisioterapi yang bagus. Kita juga senang perhatian dari rekan-rekan artis itu. Pak Ade Tarsan itu pasti menanyakan kabarnya Mas Tukul. Terus kayak Pak Agung Gumelar juga menanyakan lewat ajudannya, seperti itu sih. Sama ya rekan-rekan Mas Tukul di TNI Polri dan Kejaksaan sih pasti menanyakan. Kalau Teh Maggie? Kalau Mbak Megi pasti menanyakan ke saya. Jadi by phone pasti nelpon kayak gimana keadaan Mas Tukul, ya pasti akan saya jawab. Memang seadanya yang beliau seperti ini, yang seperti saya sampaikan ke teman-teman wartawan semua. Tapi itu masuk yang intens nanya ke Bang. Kalau Mbak Megi ya intens sih intens tapi nggak terlalu sih, ya sama kayak Teh Vega juga yang nggak tiap hari nanyain terus enggak, tapi bisa 3 hari terus 3 hari kemudian juga nanya lagi. Pernah berniat buat berkunjung nggak sih, maksudnya ada menyampaikan diri? Mbak Megi, oh kalau Mbak Megi sih pasti semuanya pasti berniat untuk punya niat ataupun kepingin jenguk Mas Tukul gitu. Jadi memang ya mungkin karena support yang luar biasa ya untuk kesembuhan Mas Tukul. Jadi memang itu. Cuman sekali lagi kami juga minta maaf untuk belum bisa menerima tamu dulu, memang untuk biar Mas Tukul itu fokus dulu untuk kesembuhannya gitu sih. Fisiknya Mas Tukul urusan. Oh, kalau kurus pasti Mbak, yang namanya juga pasca operasi ya. Kita juga mungkin teman-teman juga yang pernah operasi pasti juga kurus, walaupun kalau nanti sembuh, insya Allah sehat lagi. Sampai turun berapa kilo? Drastis Bang. Berapa kilonya? Enggak sih ya Mas ya, cuma. Nah ini Mas. Nggak gendut, udah suspek. Iya. Sama Mas Ari itu sering diledekin. Gimana Mas? Cool. Kayak cool, perutmu udah kempes, udah sispek sekarang ya. Dia ketawa Mas tuh cool ini sama ini kemudian Mas Ari teman kecilnya kan. Jadi memang kayak Ketemu di Jakarta aja. ketemu di Jakarta dari awal Mas Yang Tukul ngurus berkarir. berarti yang ngurus. Ya, Mas Ari yang ini finance-nya, keuangannya dari Mas Tukul juga. Itu yang ngurus Mas Tukul juga semuanya gitu. Jadi memang terakhir diledekin ya Mas waktu kayak cool perutmu diginiin, jadi tangannya tuh ke perut di perutnya Mas Tukul itu dek gitu cool gitu. Terus dielus-elus gitu sih. Iya, datang. Udah sispek katanya. Oke, udah ada lagi? Oke, Udah ya. yuk, thank you.